menegur pihak kepolisian dengan berbagai macam cara, karena penanganan kasus di Kabupaten Sumbawa khususnya sangat-sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kasus ini bisa dihentikan, cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Malam ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Samalewa. Betul. Ada Prof. Sarip Dahlan, Dr. Sarip Dahlan ya, SHMH, dan ada Pak Ruli SHMH juga. Kami akan membahas penanganan perkara dugaan tindak pidana yang menjadi klien Bapak berdua ini atas nama Bulaeng ya, bersama Cantika. Yang mana kedua klien beliau berdua ini sudah dijadikan atau ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Sumbawa ya, yang menurut para pendamping hukum ini, kuasa dari LBH Samalewa, ada kejanggalan dalam proses penetapan kedua klien beliau mereka ini sebagai tersangka di dalam kasus dugaan penganiayaan, benar ya? Nah, kami sudah mengkonfirmasi pihak kepolisian, dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Sumbawa, pada saat kami memberitakan pertama kali di website Liputan Sumbawa ID. Kasat Reskrim mengkonfirmasi penetapan tersangka telah melalui rangkaian gelar perkara yang menghadirkan penyidik, kemudian Irwasum dan Propam Polres Sumbawa, sehingga ditetapkanlah Bulaeng maupun Cantika sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Dusun Labuan Trata, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lapi. Kalau saya tidak salah bulan Mei ya. Bulan Mei. 22 Mei 2026 silam. Nah, saya ingin ke Pak Dr. Sarip Dahlan pertama. Melihat proses penanganan perkara ini yang menurut Bapak ini ada kejanggalan. Seperti apa kejanggalannya, Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Betul sekali bahwa proses penanganan kasus penganiayaan ini sangat kental dengan kejanggalan. Iya. Yang pertama tentang penentuan tersangka yang tidak diawali dengan pemeriksaan saksi dari para tersangka itu sendiri. Iya. Pihak kepolisian serta-merta menentukan tersangka tanpa mengundang saksi-saksi yang sudah disiapkan oleh para tersangka. Ya. Kami berdialog atau berkomunikasi dengan penyidiknya, mengatakan bahwa para saksi dari tersangka ini sudah diperiksa. Ya. Nah, pada saat komunikasi itu saya juga menyampaikan pertanyaan, pemeriksaan para saksi itu dilakukan kapan? Ternyata pada saat klien kami masuk, penyidik menanyakan identitas daripada para saksi. Coba bisa kita pikirkan itu. Katanya sudah diperiksa, tapi identitas para saksi tidak jelas. Akhirnya ditanyakan ulang, siapa namanya, berapa umurnya, di mana alamatnya. Ya. Kalau memang sudah diperiksa, tentunya hal itu tidak ditanyakan kembali. Baik. Itu kejanggalan yang pertama. Ya. Kemudian berlanjut pada penentuan tempat tahanan. Penahanan. Ya. Karena di Polres Sumbawa sendiri tidak disiapkan penahanan untuk perempuan. Baik. Maka penahanan pada para tersangka itu dititipkan di Polsek Kota, di Untir Ketimis. Ya. Ya. Di sana kami tadi malam sampai jam 11:30 Ya. berkomunikasi, bahkan bisa dibilang bertengkar dengan para polisi, di mana persoalannya itu tersangka yang bernama Cantika itu punya anak kecil yang berumur 1 tahun. Masih bayi ya? Masih bayi. Dan umur 1 tahun itu tentu beda dengan umur di bawah itu. Kalau umur 1 tahun kan sudah mengenal ibunya. Ya. Sehingga sulit untuk dititipkan kepada orang lain. Dan kenyataannya anak kecil itu tidak mau sama orang lain. Dia nangis luar biasa. Nah, oleh
polisi di Polsek kota Ya. dipaksa untuk dipisahkan. Saya berteriak di sana. Anda semua punya hati nurani enggak? Ya. Mau dibuang kemana ini anak kecil ini? Ya. Kalau dipisahkan dengan ibunya, menurut mereka berdasarkan SOP bahwa anak kecil memang tidak bisa Ya. dimasukkan di dalam sel. Ya. Saya bilang ini bukan persoalan SOP ini. SOP oke ada, tapi ini tidak lagi berbicara SOP, ini berbicara tentang hati nurani. Sisi kemanusiaan. Ya, Ya. Anda semua di sini ada enggak rasa kemanusiaan pada anak kecil ini? Di mana mau dibuang anak kecil ini sementara di sini tidak ada Ya. keluarganya. Ya. Akhirnya Debat- bagaimana? Apakah Akhirnya telepon kiri kanan kita, telepon semua pihak yang ada hubungan dengan itu. Tidak juga ada solusinya. baik? Akhirnya alhamdulillahnya datang seorang polisi dengan pangkat pembantu letnan. Ya. Kalau tidak salah tadi malam ya beliau menelpon tadi malam siapa di telepon ya? Polsek mungkin tadi. Kapolsek ya di telepon Kapolsek. Akhirnya dengan permohonan beliau, dengan penjelasan beliau kepada Kapolseknya, alhamdulillah diberikan izin untuk tidur di ruangan yang kosong. Akhirnya kami diminta untuk membawa karpet Iya. untuk tidur ibu dengan anak itu. Baik. Ya, situ. Baik Pak Dokter, saya beralih juga ke Pak Ruli. Pak Ruli, berdasarkan keterangan klien Anda, kronologis kejadiannya seperti apa ini? Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya saya disclaimer dulu Ya. bahwa kami di LBH bersama dengan Pak Dokter ini kami mendapat surat kuasa dari klien Surat kuasa, kami ya. tertanggal 9 Juli 2020. Kami tampilkan ya surat kuasanya ya, nanti bisa dilihat. Bisa dilihat nanti. Ya. Kami diberikan kuasa oleh klien kami tepatnya tanggal 9 Juli 2026 kemarin. Artinya proses yang sebelumnya terjadi mulai dari pembuatan pengaduan sampai dengan proses sebelum tanggal 9 itu tentu kami tidak ikuti dan tentunya kami mendalami dari apa yang dialami oleh klien kami sendiri. Nah, berbicara soal kronologi memang kalau kita tarik lebih jauh itu memang ada permasalahan hutang piutang sebenarnya. Oke, hutang Cuman piutang. saya batasi saja Ya. permasalahan hutang piutangnya tidak kita bahas di sini ya, Ya. karena beda persoalan gitu. Tapi pemicunya itu. Pemicunya itu, Oke. ya pemicunya itu, pemantiknya itu, gitu loh. Jadi tepatnya tanggal 22 Mei, tepatnya hari Jumat malam Sabtu, Ya. sekira pukul 19.30 sampai pukul 20.00 Ya. gitu ya. Menurut penuturan klien kami selesai isya katanya kejadiannya. Jadi klien kami ini atas nama Ibu Bulayeng ini pergi belanja untuk mengisi bahan bakar motornya katanya Oke. ke kios Ibu T ya, Ya, Ibu Ibu T namanya. Dan kemudian kios Ibu T ini berdekatan atau berseberangan dengan kios, berhadapan dengan kios korban yang melaporkan klien kami ini. Oke, pelapor. Pelapor. Ya. Ya. Pelapor. Korban gitu ya. Nah, kemudian terjadilah cekcok mulut di situ yang mungkin penyebabnya juga karena hutang piutang. Ini kita ambil supaya menyingkat waktu saya. Terjadilah cekcok mulut di situ dan menurut penuturan klien kami ini disiram gitu ya, dua-duanya. Pakai apa? Pakai air oleh ibu Pelapor. korban ini atau pelapor ini. Nah, dua-duanya klien kami ini, Ibu Bulayeng dan Ibu Cantika ini disiram gitu ya. Lalu kemudian klien kami ini turun dari motor, Ibu Bulayeng, Ibu Cantika tidak naik di motor, lalu kemudian menanyakan kepada Ibu pelapor ini, ya. apa maksud Anda nyiram saya? Lalu singkatnya pelapor ini kemudian celingak-celinguk kiri kanan, kemudian kemudian menjatuhkan diri. Karena tempat dia berdiri itu lebih tinggi daripada klien kami gitu kan. Kemudian korban ini menjatuhkan diri menurut penuturan klien kami. Iya. Nah, kemudian klien kami mundur sambil mengatakan, aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Permainan ini katanya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu dia kemudian menjatuhkan diri, lalu kemudian pelapor ini teriak minta tolong. Kepada? Ya, teriak di situ, cuman kecil suaranya katanya. Tolong katanya. Baik, Kan. Lalu kemudian tanpa diketahui
dari mana, gitu ya. Kemudian keluarlah suami korban atau suami pelapor ini dengan menghunus sebilah parang. Karena ada videonya, ini eksklusif kami tampilkan di sini ya. Kita tampilkan. Eksklusif kami tampilkan di sini tapi kita videonya. sensor dikit. Ya. Eksklusif akan kami tampilkan di sini videonya. Keluar dia membawa sebilah parang. Ya. Kemudian yang akhirnya diketahui berdasarkan video itu dari dalam kiosnya. Pelapor ini. Dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Ada kios di situ. Ada di kios dalam, juga. ya. Oke, baik. Nah, akhirnya baru diketahui setelah melihat video itu, barulah dia diketahui bahwa suaminya menghunus. Parang ini sudah dalam keadaan terhunus kalau kita lihat di videonya nanti. Parang ini sudah dalam keadaan terhunus, lalu kemudian dibacoklah kedua klien kami ini. Di mana Ibu Bulayeng menderita luka lebam di bagian belakang punggung sebelah kiri. Sedangkan Ibu Cantika mengalami 2 luka di kepala. Iya. Kalau fotonya boleh saya tampilkan nggak, Bang? Nanti kita blur saja ya. Iya. Ya, ada 2 luka menganga gitu. gitu ya di kepala Ibu Bulayeng. Lalu kemudian setelah diketahui belakangan setelah dijahit ada masing-masing 11 jahitan. Artinya ada 22 jahitan. 22 juta ya, oke. 22 jahitan. Masing-masing 11 ya. Masing-masing 11. Nah, dari kejadian itu kemudian klien kami kan pasti melaporkan kan? Ya. Melaporkan kejadian suami pelapor ini kasus penganiayaan gitu ya. Dan kemudian istri dari yang membacok klien kami tadi itu juga melakukan lapor balik. Saling lapor jadinya ini. Jadi melaporkan pengeroyokan dan penganiayaan. Nah, jadi ada 2 pasal yang dilaporkan di situ, Bang. Okay. Ya. Nah, jadi ada 2 pasal yang dilaporkan oleh korban ini, pengeroyokan dan penganiayaan. Itu, Bang. Kira-kira jalur atau jalan ceritanya. Baik. Jalur ceritanya. Baik. Jadi upaya pihak yang awalnya ini bercekcok dengan 2 klien Anda, kemudian suaminya keluar menganiaya 2 klien Anda, kemudian klien Anda melaporkan si pelaku penganiayaan itu menggunakan parang ke polisi kan ya? Kalau tidak salah Polsek Lapi ya? Ya, Polsek Lapi. Polsek Lapi awalnya. Kemudian muncullah pelaporan yang lain. Ya, betul. Ya, penganiayaan, dugaan penganiayaan oleh 2 klien Anda kepada istri pelaku penganiayaan, begitu ya. Baik, kami tampilkan videonya, cuman kita agak blur ya, karena ada adegan kekerasan di situ. Tidak boleh kita secara vulgar. Nah, kembali ke Pak Dr. Syarif Dahlan. Saat ini klien Anda, Cantika maupun Bulayeng kan sudah dalam penahanan. Upaya hukum apa yang akan ditempuh oleh LBH Samalewa hari ini? Baik, mungkin tadi saya tambahkan dulu ya dari keterangan kawan saya bahwa sebelum dilaporkan balik ternyata ada upaya dari pihak pelapor lewat kepala dusun ya. Kita kurang tahu kepala dusun atau siapa, pokoknya lewat seseorang di situ. Untuk menawarkan damai. Ya, damai yang dimaksud dia bisa membayar atau rela membayar klien kami itu sampai dengan 300 juta. Itu informasinya resmi. Sebesar itu supaya kasusnya dihentikan. Laporannya dicabut begitu. Laporan dicabut. Ya, karena klien kami tidak mau, itu sebabnya menjadi pemicu dia melapor balik dengan dugaan penganiayaan itu. Itu. Pak Dokter, setahu kami si pelaku pembacokan itu adalah seorang guru ASN. Betul. Ya? Seorang guru ASN. Itu sebabnya untuk menyelamatkan itu, menurut informasi, untuk menyelamatkan ASN-nya, maka dia rela untuk mengeluarkan uang sampai dengan 300 juta. Itu informasi yang kami terima dari klien kami. Nah, kemudian beralih kepada pertanyaan tadi, upaya apa yang akan kami lakukan dalam kasus ini? Ya, tentunya untuk langkah awal kemarin itu kami mengupayakan untuk mengajukan
surat penangguhan penahanan. Baik. Nah, karena surat penangguhan penahanan itu dibuat pada hampir maghrib ya, Iya. sehingga prosesnya agak lama dan surat itu wajib ditandatangani oleh Kapolres. Nah, ternyata pada saat kami datang ke Kapolres, ke rumah kediamannya, ya beliau sudah tidur atau sudah istirahat. Oke. Sehingga pada saat itu kami tidak bisa ketemu dengan beliau. Iya. Akhirnya kami putuskan untuk besok paginya. Iya. Karena informasi besok paginya Kapolres akan berangkat ke Mataram, jam 8 kami sudah ke rumah penyidik untuk mengajak beliau bersama-sama ke rumah Kapolres. Iya. Tapi beliau tidak bersedia. Akhirnya ya kami diarahkan untuk ke kantor Polres apa namanya? Polres Polres Sumbawa. Iya. Di situ pun kami mulai sekitar jam 8:30 sampai dengan asar Iya. hendak ketemu dengan orang yang kami ingin ajak bicara. Iya. Ya, dengan berbagai macam alasan kami duduk sampai mengantuk-ngantuk, bahkan sampai tidur di ruang tempat pemeriksaan kemarin Ya. itu. Nah, karena hal itu tidak bisa kami dapatkan, maka kami punya kesimpulan bahwa penangguhan penahanan itu akan bisa kami dapatkan ketika Kapolresnya balik ke Sumbawa, Ya. yang menurut informasi itu kira-kira hari Selasa Baik. baliknya. Nah, kemudian persoalan yang sangat mengiris hati bukan lagi persoalan penangguhan penahanan, Ya. yaitu persoalan bayi itu. Iya. Nah, karena bayi itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak boleh masuk ke dalam ruang tahanan. Iya. Iya. Nah, sementara di sini mereka sudah tengah malam, mau cari keluarga juga nggak boleh. Kalaupun ada anak kecil itu tidak mungkin bisa dengan orang lain. Iya. Ini dilematis betul. Iya. Akhirnya seperti yang saya sampaikan, sampai dengan hari ini, karena tadi malam saya hanya minta 1 malam saja. Iya. Karena prediksi saya pagi tadi itu kami bisa mendapatkan tanda tangan Kapolres. Ternyata Kapolresnya informasi awal kami dengar itu berangkat ke Mataram itu jam 10 lewat udara, lewat pesawat. Iya. Ternyata Kapolresnya bukan lewat pesawat, lewat pakai darat, pakai mobil. Iya. Dan beliau berangkat ke Mataram itu ternyata pagi sekali, sehingga kami tidak mendapatkan tanda tangan dari beliau. Nah, malam ini pun kami akan kembali lagi menangani persoalan anak kecil itu. Ya. Karena tadi saya mendapatkan kabar, menurut kepolisian di Polsek itu diperintahkan kepada klien kami untuk segera menghubungi keluarga agar bisa mengambil anak kecil itu. Iya. Ini kan persoalan yang sudah berkali-kali saya jelaskan, bahwa orang-orang ini tidak punya keluarga yang dekat untuk bisa mengurus anak kecil. Iya. Bahkan nenek yang diharapkan ternyata neneknya itu stroke, Sakit keras. sakit. Makanya si Ibu Cantika ini mengurus bayinya, sementara Ibu Bulaeng yang mengurus ibunya. Itu yang menjadi persoalan yang sekarang ini menyedihkan saya lihat untuk kedua klien kami. Iya. Karena mereka dibatasi semua gerakannya dengan penahanan ini. Begitu. Oke. Pak Ruli, Ya. boleh saya bertanya materi Ya. BAP atau penyidikan? Ya. Boleh ya? Boleh. Baik. Setahu saya, bukan setahu saya, apakah klien Anda itu pernah mengajukan saksi yang meringankan? Nah, menurut penuturan klien kami sebelumnya tidak pernah mengajukan saksi. Kenapa tidak pernah, Bu? Saya menanyakan begitu. Karena kami tidak pernah ditanya atau diminta untuk menghadirkan saksi. Gitu. Oke. Ya. Dia tidak pernah ditanya atau diminta untuk menghadirkan saksi. Sampai penetapan sebagai tersangka. Sampai penetapan sebagai tersangka. Artinya pemeriksaan saksi yang meringankan atau yang diajukan oleh klien kami itu tidak pernah diperiksa. Gitu. Gitu, Bang. Tapi berdasarkan keterangan klien Anda, apakah ada saksi yang melihat di TKP? Ya. Berdasarkan pengetahuan klien kami atau apa yang dia lihat saat itu, memang ada orang yang menyaksikan. Iya.
Ya, ada orang yang menyaksikan di situ, ada orang yang melihat Bahkan merekam, kejadian. ya. Ya, ada banyak anak-anak katanya, anak-anak bukan anak-anak kecil ya, maksudnya anak-anak tongkrongan katanya. Jadi ada banyak orang yang melihat di situ kejadian itu. Bahkan merekam. Ya. Tapi tidak pernah diminta oleh penyidik untuk menghadirkan. Iya, tidak pernah diminta oleh penyidik untuk Apakah menghadirkan. seperti itu biasanya dalam penanganan perkara pidana? Oh, Pengalaman Pak Ruli? Ya, tentu tidak seperti itu. Ya. Karena kan ini kita berbicara soal nasib orang ini. Iya. Ya, tentu ada hak untuk menjawab di situ. Iya. Ya, ada hak untuk menyanggah di situ. Ya, tentu hak untuk menyanggah itu tidak datang dari kita sendiri. Iya. Artinya ada saksi yang harus kita hadirkan untuk mendukung statement kita atau apa yang kita tuangkan dalam BAP itu. Oke, nah BAP ini menarik. Pernahkah klien Pak Ruli ini baik Ibu Bulai maupun Cantika diberikan salinan atau paling tidak pernah membaca lah isi BAP-nya itu? Pernah tidak? Kalau membaca sih katanya pernah dibaca di waktu saat pemeriksaan, tapi kalau untuk pemberian salinan itu menurut klien kami tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan. Apakah boleh terperiksa itu meminta salinannya kepada penyidik? Kalau di dalam kita lihat pasal 153 KUHP yang baru ini kalau tidak salah itu bahwa penyidik itu salah satunya penyidik gitu ya wajib untuk memberikan itu ya wajib, salinan atau turunan berita acara pemeriksaan tersangka kepada tersangkanya ataupun kepada advokatnya. Ya. Nanti silakan di cross check di pasal 153. KUHP itu kalau tidak salah. Boleh ya? Boleh. Wajib memberikan. Dalam waktu kalau tidak salah 1 hari paling telat. Kenapa itu saya tanyakan? Paling tidak kan ada gambaran penyidik menanyakan apa, kedua tersangka menjawab apa kan nanti terbaca konstruksi ya kan? Seperti itu. Oke, kembali ke saksi. Sampai hari ini pun belum ada upaya dari penyidik untuk memanggil saksi dari klien Anda? Sampai saat ini sepengetahuan kami belum ada. Belum ada. Bahkan klien kami kemarin juga waktu pemeriksaan tersangka Ibu Cantika gitu ya di BAP-nya sudah menambahkan bahwa di tempat kejadian di TKP itu sebelumnya ada CCTV, Pak. CCTV di kiosnya itu. Akan tetapi saat ini setelah kejadian itu CCTV-nya sudah tidak ada. Ada apa ini? Oh, gitu. Ini kan menjadi pertanyaan kita nih. Ada upaya pengrusakan barang bukti mungkin? Kemungkinan ada upaya. Kemungkinan saya tidak bisa mengatakan ini pengrusakan bukti, tapi kemungkinan ada upaya di situ. Yang pasti menghilangkan barang bukti. Untuk sementara ini yang pasti menghilangkan barang bukti itu. Kalau barang bukti video yang dari ponsel itu, apakah itu bisa diajukan? Itu juga menjadi masalah. Kemarin waktu diperiksa klien kami menanyakan kenapa video itu tidak disita. Polisi menjawabnya belum katanya. Seharusnya kan disita dulu. Karena ada kemungkinan video itu dihilangkan dihapus videonya. Makanya di situ juga menjadi satu kejanggalan. Kenapa tidak langsung disita kalau memang betul diperlihatkan oleh saksi dari dari pelapor. Oleh penyidik tidak punya jawaban yang bisa kita pegang sebagai sesuatu kebenaran. Nah, karena memang seharusnya ketika sesuatu itu dijadikan sebagai alat bukti, maka oleh pihak kepolisian secepat itu dia harus menyita. Ya, agar tidak ada lagi kemungkinan untuk dihilangkan atau disembunyikan. Nah, itu. Nah, padahal katanya ada 2 videonya. Polisi sendiri mengatakan ada dua videonya, tapi yang baru diperlihatkan itu baru satu. Nah, akhirnya klien kami bertanya kenapa tahu 2 videonya. Ya katanya menurut keterangan dari saksi pelapor karena memang dikasih tahu ada 2 videonya. Tapi yang diperlihatkan ke polisi atau ke penyidik baru 1 dan itu belum disita. Baik, Pak Dr. Sarip Dahlan, tadi kan kalau kita mendengarkan dari kronologis kejadian, ini pelapor tidak pernah disentuh oleh klien kan? Dia tiba-tiba menjatuhkan diri ke tanah. Lalu apakah ada hasil visum? Logikanya kan kalau terjadi perkelahian,
salah satu atau dua pihak ini Ya. kan pasti ada bekas. Kan di sini ada dua informasi, Pak. Informasi pertama ya dari yang melapor, Ya. mengatakan dia ditarik dari tempat yang di atas kemudian diinjak-injak. Itu. Sementara dari klien kami mengatakan jarak antara klien dengan dia itu sekitar 3 meter. Bagaimana mungkin jauh, ditarik-tarik? cukup jauh Ya. Ya, sangat jauh karena posisinya itu kalau pelapor itu ada di pinggir jalan. Ya. Ya. Sementara klien kami berada di tengah jalan. Ya. Jalan itu lebarnya polisi sendiri mengatakan itu 6 meter. Polisi yang mengatakan, polisi penyidik mengatakan bahwa jalan yang ada di situ lebarnya itu 6 meter. Oke. Nah, posisi klien kami di tengah jalan. Nah, pada saat katanya ditarik itu si ibu Bu Laing ini berada di atas sepeda motor. Bagaimana mungkin dia menarik orang di atas sepeda motor dengan jarak 3 meter? Itu logika yang kami bangun, itu suatu tindakan yang sangat tidak masuk akal. Ya. Kalau saya orang awam ini, ini kan keterangan kliennya Dr. Sarip Dahlan tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi Betul. tarik menarik. Betul. Lalu hasil visumnya di mana ini? Kita logika kan? Nah, hasil visum itu kan bisa dibuat-buat. Artinya luka yang dia derita itu kan tidak bisa dikatakan langsung ada hubungannya dengan kejadian itu. Ya. Bisa saja dia buat lukanya sendiri. Iya. Yang diinjak-injak itu perutnya, masa yang luka lututnya? Iya. Itu kan tidak masuk akal itu. Iya. Oke. Keterangan dari pelapor sendiri, diinjak-injak perut saya. Tapi yang luka lututnya sama pahanya. Tidak sinkron. Ya tidak sinkron, tidak benar itu. Iya. Karena dia mengatakan kepada penyidik bahwa saya diinjak-injak. Setelah ditarik saya jatuh, kemudian saya diinjak-injak. Tapi yang luka itu adalah pahanya sama lututnya. Oke. Tuh. Baik. Pak Ruli lagi. Ya. Pak Ruli lagi. Kalau tadi kan tidak pernah pemanggilan saksi dari Ya, klien. Betul. Tentu kan klien juga mengetahui kan proses ini yang Ya. dan diceritakan pasti diceritakan Ya. kepada Ya. Bapak berdua. Mm. Berdasarkan penjelasan dari klien Anda, apakah saksi dari pelapor juga dihadirkan? Ya, menurut klien kami, saksi dari pelapor itu dihadirkan. Ya. Saksi dari pelapor itu dihadirkan, dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Ya. Cuman dari keterangan klien kami, dia tidak mengetahui siapa saksinya, mungkinnya karena ini Dan itu dirahasiakan oleh penyidik. memang dirahasiakan mungkin, ya. Sehingga kami pun juga tidak mengetahui saksinya. Baik. Ya. Kenapa saya tanyakan ke arah sana? Ya namanya orang berperkara kan, pasti segala cara pasti ditempuh kan. Nah, sementara saksi yang kita tahu yang ada di TKP hari itu kan banyak anak tongkrongan. Nah, setahu saya juga kalau anak-anak dihadirkan sebagai saksi perlu pendampingan orang tua. Ya, Betul. Nah, benar kan? Ya. Nah, apakah kekuatan dari kesaksian atau bobot dari kesaksian anak-anak ini kuat atau seperti apa ini, Pak Ruli? Ya, menurut saya kekuatan pembuktian anak-anak ini tentu tentu bisa dipertimbangkan oleh penyidik gitu ya. Ya. Dengan catatan dihadirkan orang tuanya, Ya. ya kan? Akan tetapi pernyataan atau kesaksian seorang saksi tidak bisa juga dijadikan sebagai tok alat bukti gitu kan? Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Oke. Bukan satu-satunya. Artinya kita kembali kepada asas nullus testis gitu ya. Iya. Bahwa satu saksi bukanlah saksi, Iya. ya. Melainkan harus ada dua alat bukti gitu kan, Iya. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga KUHAP. Artinya harus memenuhi unsur dua alat bukti ini. Ya. Ya. Yang dengan dua alat bukti itu, yang berkesesuaian itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi gitu kan. Kalau situasi ini terang apa tidak nih Pak Dokter? Kalau menurut saya penentuan tersangka ini betul-betul menyalahi aturan. Karena apa? Saya misalnya melaporkan Bapak, Ya. kemudian saya bayar saksi atau saya ajukan saksi. Ya. Tanpa penyidik mengajukan saksi yang lain, semua orang di Indonesia ini pasti akan jadi tersangka. Ya. Karena apa? Karena tidak ada saksi penyeimbang atau informasi penyeimbang. Oke. Hakim saja ketika memutuskan suatu perkara, dia wajib hukumnya untuk
menghadirkan dua belah pihak yang berseberangan. Karena informasi dari satu pihak tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk memutuskan sesuatu. Ya. Harus ada keseimbangan dari pihak yang lain. Ya. Makanya kehadiran kami sebagai pengacara itu wajib hukumnya. Ya. Ketika seseorang terdakwa tidak mampu membayar pengacara, negara yang akan membayarnya. Iya. Kan Yang begitu. menyiapkan gitu. Ya. Yang menyiapkan. Iya, yang menyiapkan. pengacara. Makanya biasanya bayarannya itu memang murah sih, karena untuk memenuhi syarat aja. Iya. Dibanding dengan dibayar oleh klien memang jauh sekali. Iya. Jadi itu persoalannya. Nah, klien kami tidak dihadirkan, tidak dihadirkan saksi yang sudah disiapkan sebenarnya. Karena tidak dipanggil. Karena tidak dipanggil. Alasannya kenapa tidak dipanggil? Karena tidak jelas identitasnya. Identitasnya. Nah, seseorang akan jelas identitasnya kalau penyidik menanyakan di mana rumahnya, Ya. berapa umurnya, siapa namanya, bila perlu siapa orang tuanya, akan begitu. Kan itu ditanya pada saat BAP kan ya. Ditanya pada saat penyidikan BAP itu. Baru dikenal. Oh ini Baru orangnya. dikenal, Oke, baik. baru dimintakan keterangannya. Nah, mereka akan memberikan keterangan sesuai dengan mereka tahu. Ya. Nah, tanpa harus mengetahui keterangan dari pihak lawan, kan begitu? Ya, sampai dengan kondisi kesehatan ditanya Betul, kan. semuanya. Apakah saudara Ya, sehat? Kan masalah. pertanyaan pertama Ya, kan semuanya, ditanya. semuanya. Pertanyaan pertama itu. Baik. Kenapa pertanyaan tentang saksi ini saya perdalam? Karena keterangan konfirmasi dari Kasat Reskrim mengakui sudah memeriksa para saksi. Nah, itu dia. Ini yang sengaja saya tanyakan. Ya. Oke, kita kembali ke strategi dari LBH. Ini kan masih proses penangguhan. Salah satu upaya hukum kan penangguhan. Ya. Ya. Berikutnya tentu ada strategi. Betul. Apa ini? Pak Ruli lah dulu. Apa ini? Ya. Tentu karena kami menilai ini ada kejanggalan, Bang. Kejanggalan dalam hal penetapan tersangka. Salah satu upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP itu, salah satunya adalah pra-peradilan tentunya. Oke, pra-peradilan. Ya. Ya, pra-peradilan tentunya. Dan kemudian kami berharap juga ini. Iya. Kami berharap perkara ini bisa di SP3-kan. Dihentikan. Dihentikan Oke. surat perintah penghentian penyidikan tuh. Kenapa? Karena menurut kami ini nggak terang, nggak jelas, gitu ya. Kok tiba-tiba Dan klien tidak kami objektif, langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa menghadirkan saksi Oke. yang meringankan. Oke. Tidak ada hak untuk menjawab, tidak ada hak dia untuk membela dirinya. Iya. Dan tentu ini bertentangan dengan hak asasi manusia, Hmm. gitu kan? Seorang itu berhak untuk membela dirinya. Iya. Pak Dokter, dengan melihat situasi ini, menurut Anda sebagai praktisi hukum dan juga akademisi, proses penanganan perkara seperti ini sehat apa tidak dalam iklim penegakan hukum di Sumbawa khususnya? Ya. Baik, jadi saya selalu berteriak bahwa khusus di Sumbawa penanganan kasus itu sangat-sangat amburadul. Kenapa? Karena kami pernah juga menangani klien kami seperti yang pengalaman itu, seorang suami diusir oleh istrinya. Iya. Akhirnya dilaporkan oleh istrinya, itu melaporkan suaminya menelantarkan istrinya. Padahal suaminya yang diusir. Oh, gitu. Saya bilang, ini kacau ini penegakan hukum seperti ini. Maka orang-orang yang teraniaya dilaporkan menjadi orang yang menganiaya. Bisa kita bayangkan, saya tanya anak SD saya, mereka mengatakan yang menjadi korban itu tentu suaminya karena dia diusir. Ya. Kan tidak mungkin orang yang diusir kemudian menelantarkan orang yang mengusir. Ya. Itu justru sudah kami tangani perkaranya. Ya. Dan persidangan akhirnya melakukan RJA bahwa klien kami kembali kepada kasus perceraiannya, diwajibkan untuk bayar 10 juta. Ya. Tapi kasus ini belum selesai. Pada sidang berikutnya pembacaan tuntutan dari DPU. jaksa. Ya. Jaksa menuntut klien kami itu 6 bulan penjara. Insya Allah hari Senin besok itu kami akan jawab. Oke. Ya. Baik, harapannya terakhir nih
Pak Ruli dulu, harapannya apa dalam penanganan perkara ini? Secara umum dulu Bang, saya berharap gitu ya, khususnya kepada Ibu Kapolres Sumbawa, bahwa dalam penegakan hukum itu kita harus memperhatikan 3 tujuan hukum itu, yaitu ada asas keadilan, ada kepastian dan kemanfaatan. Jadi dalam hal penegakan hukum itu tidak boleh kita bertentangan dengan 3 asas itu Bang. Nah, berkaitan dengan kasus ini, kami berharap yang pertama, sebagaimana telah kami ajukan kepada Ibu Kapolres agar permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua klien kami ini bisa dikabulkan. Ya. Kemudian yang kedua, permohonan kami yang kedua atau harapan kami yang kedua adalah kasus ini bisa dihentikan cukup sampai di sini saja atau dikeluarkan SP3. Karena memang menurut kami ini ada kejanggalan Bang, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dokter dan juga telah kami sampaikan tadi. Pak Dokter, tambahan sebelum kita tutup? Boleh, baik. Harapannya? Jadi tadi langkah-langkah yang kami tempuh, yang pertama tentu rapid kan, yang kedua kalau ini tidak ditanggapi kami akan somasi. Setelah kami somasi, kami juga akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi ya untuk menegur pihak kepolisian dengan berbagai macam cara, karena penanganan kasus di Kabupaten Sumbawa khususnya sangat-sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terutama kami sudah punya pengalaman beberapa kali menangani klien yang seharusnya menjadi korban kemudian menjadi tersangka. Nah, ini paling krusial di Sumbawa ini. Seolah-olah kepolisian ini menjadi penguasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Padahal polisi bekerja harus sesuai aturan. Nah, jadi ya seperti harapan kawan saya Pak Roli bahwa kasus ini tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Ya hanya sampai di kepolisian saja. Cuman pengalaman juga bahwa kalau polisi sudah mengatakan memenuhi syarat, jaksa pun memenuhi syarat. Nah, itu persoalan penegakan hukum di negara kita. Kebetulan saya punya disertasi itu persoalan tentang law enforcement, penegakan hukum. Ya, Pak Roli sudah menyampaikan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh meninggalkan 3 asas itu. Kalau tidak bisa 3-tiganya tentu 2. Kalau tidak bisa 2, paling tidak 1. Ya, asas kemanfaatan mungkin, asas keadilan mungkin, atau asas apa yang satu Pak Roli? Kepastian hukum. Ya, tanpa menggunakan standar itu maka hukum seperti berlaku di negara yang kekuasaannya absolut. Monarki. Iya. Seperti itu. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan, ya? Pak Ruli. Tadi ada yang luput berkaitan dengan harapan kami tentu dan strategi juga tentunya. Kami apabila perkara ini terus berlanjut maka kami juga akan memohonkan untuk gelar perkara khusus, Bang. Karena menurut kami ini ada kejanggalan seperti yang sudah kami gelar perkara khusus kemukakan tadi. Baru dengar saya ini. Ya, gelar perkara khusus itu ada perkapnya, Bang. Ada 2, itu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Jadi untuk perkara-perkara tertentu yang memang diatensi oleh pimpinan, kemudian juga menjadi katakanlah viral gitu, tentu dilakukan itu sebagai dasar untuk kita memohonkan gelar perkara khusus. Karena menurut kami memang perkara ini memang ada kejanggalan, terutama dalam hal penetapan tersangka tadi dan berdasarkan saksi itu, karena saksi dari klien kami tidak pernah dipanggil. Unsur yang hadir di situ siapa saja, kalau boleh tahu? Tentu dari advokat hadir, selain apa yang disampaikan oleh abang tadi, ada dari unsur Polri sendiri, kemudian dari advokat dari kami juga hadir. Itu kami akan melihat prosesnya itu. Supaya terang benderang. Ya, supaya terang benderang. Ini untuk keadilan. Kami katakan untuk keadilan, untuk kepastian dan kemanfaatan hukum. Ya, menurut kepolisian sudah dilakukan gelar perkara, tapi khusus untuk kasus pembacokan. Ya, dengan tersangka yang sudah ditahan itu. Nah, untuk gelar perkara kasus ini oleh klien kami mengatakan tidak pernah ada itu.
Tapi polisi mengatakan sudah. Iya. Mereka menggunakan gelar perkara untuk satu kasus itu, kemudian mengkaitkan dengan perkara yang ini. Tentunya tidak mungkin bisa clear dia. Tidak mungkin bisa terang benderang, karena persoalan yang satu adalah pembacokan, persoalan ini adalah persoalan penganiayaan, sebenarnya penganiayaan ringan yang katanya menjadi berat itu karena dikeroyok. Nah, itu persoalannya dikeroyok ini. Kalau dikeroyok kan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Kalau hanya sekedar penganiayaan ringan itu hanya 3 bulan. Kalau di KUHP itu pengeroyokan itu di pasal 262. Itu ancaman pidananya 5 tahun. 5 tahun ya. Dan dendanya itu kategori 5. Oke. Gitu Pak. Jadi kami melihat kasus ini penuh dengan tipu daya. Ya, penuh dengan tipu daya. Bahkan kami sudah bersurat ya, atau akan bersurat sampai ke pusat. Ya, ke Mabes Polri. Ya. Gitu. Baik, dua narasumber hebat luar biasa, Dr. Syarif Dahlan, SHMH, Pak Ruli, SHMH, adalah dua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Samawa, Bapak. Ya, benar ya. Terima kasih sudah hadir di studio Liputan Sumbawa. Terima kasih, Bang. Semoga podcast ini mengedukasi dan harapannya juga penegakan hukum semakin lebih baik. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.